bocoran yang sangat besar sehingga membuat kapal ini oleng miring sebesar 45 derajat kemudian tenggelam. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan membahas tentang tenggelamnya kapal Tampomas 2. Jadi kebetulan aku suka banget ya dengan sebuah sejarah atau sebuah tragedi yang besar yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Dan salah satunya yaitu tentang sebuah tragedi kecelakaan, salah satu kecelakaan maritim terbesar, yaitu tenggelamnya kapal Tampomas 2. Jadi di tahun 2024 ini, tepatnya di 43 tahun yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan maritim yaitu terburuk ya di Indonesia, yaitu tragedi tenggelamnya kapal Tampomas 2, yaitu terjadi di tahun di tanggal 27 Januari tahun 1981 yang sudah tercatat di dalam sejarah dan masuk ke dalam salah satu kecelakaan maritim terburuk yang ada di Indonesia. Bahkan sempat ditulis oleh Pak Bondan Winarno ya di salah satu bukunya yang berjudul Neraka di Laut Jawa Tampomas 2. Jadi kita simak gimana sih kronologi kejadian. Kapal KMP Tampomas 2 ini mempunyai nama asli MV Great Emerald yang diproduksi di tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industry di Shimonoseki, Jepang. Jadi kapal KMP Tampomas ini tergolong kapal row-row atau roll on roll off dan dimodifikasi ulang di Taiwan pada tahun 1971. Jadi di Taiwan ya, di kapal besar ini sebenarnya berkapasitas ya menampung dari 1250 hingga 1500 orang penumpang. Jadi dengan kecepatan maksimum 19,5 knot dengan panjang 125,6 meter dan lebar 22 meter gitu. Itu spesifikasi dari kapal KMP Tampomas 2. Jadi kita langsung ke kronologinya. Jadi kapal KMP Tampomas ini bertolak dari dermaga Tanjung Priok dan dijadwalkan menuju ke tujuan Ujung Pandang ya di tanggal 24 Januari 1981, yaitu di hari Sabtu, dan biasanya menghabiskan waktu ini selama 2 hari 2 malam di atas kapal atau di atas perairan, dan diperkirakan sampai di tujuan pada tanggal 26 Januari tahun 1981 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pelayaran ini dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai, atau salah satu nahkoda yang sudah cukup berpengalaman ya menurut berita gitu ya. Jadi menurut manifest kapal menyebutkan, jadi terdapat 191 mobil, 200 motor di atas kapal beserta 1055 penumpang yang terdaftar dan 82 awak kapal, dan juga total estimasi semua penumpangnya yaitu 1442 penumpang, dan termasuk penumpang gelap gitu ya. Jadi ada penumpang gelapnya gitu. Pada awalnya pelayaran menuju kota Ujung Pandang ini ya normal-normal saja. Di pelayaran yang dinahkoda dan dipimpin oleh Kapten Abdul Rifai ini berjalan dengan normal, walaupun pada saat itu terjadi ombak yang cukup besar, yaitu sekitar 7-10 meter. Jadi menurut namanya orang biasa ya di dunia maritim gitu, mungkin sudah terbiasa dengan ombak-ombak tinggi ya kalau kita gitu lah. Jadi normal-normal aja, masih belum ada sesuatu hal yang mencurigakan gitu ya. Hingga pada tanggal 25 Januari malamnya, yaitu di 25 Januari tahun 1981. Jadi ada sebuah kecelakaan atau tragedi kecil ya pada saat itu. Jadi para kru ini menemukan sebuah kebocoran bahan bakar pada beberapa mesin ya di tengah-tengah badai laut gitu. Ada badai laut di saat itu di malam hari, jadi bisa dibayangkan mengerikannya gitu ya.
Dan seketika itu mereka juga menemukan sebuah puntung rokok ya yang masih ada apinya. Dan seketika itu api menyambar ke bagian dek bawah kapal gitu. Dan para kru pun dengan sigap berusaha untuk memadamkan percikan api yang ada di dek kapal gitu sebelum api ini menyambar gitu di bagian bawah gitu. Dengan menggunakan alat seadanya atau dengan menggunakan alat pemadam portable api. Namun usaha itu pun gagal gitu yang dilakukan oleh kru ini gitu. Dan kemudian api ini menyambar ya, semakin menjalar ke kompartemen mesin gitu yang menyebabkan matinya tenaga utama. Jadi selama 2 jam kapal ini kehabisan atau memang mati ya karena sebuah kebakaran dari percikan puntung rokok itu. Jadi generatornya juga mati gitu. Pada saat itu mungkin gelap gulita ya di tengah-tengah badai yang besar gitu. Api ini terus menyambar ke bagian bawah kapal sehingga mengenai, bahkan diperparah lagi dengan mengenai bahan bakar dari setiap kendaraan ya yang berada di muatan bawah dek kapal gitu. Jadi memperparah keadaan api gitu. Api dengan cepatnya berkobar menyambar ke dek kapal lalu menjalar gitu ya ke bagian ke atas. Jadi kru ini, awak kapal ini segera memerintahkannya kepada seluruh penumpang untuk menuju ke dek atas kapal gitu. Namun pada saat itu proses evakuasi ini yang dilakukan oleh awak kapal ini cukup berjalan lambat karena hanya ada satu pintu untuk menuju ke dek kapal. Jadi dalam kondisi panik, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan badai yang sangat luar biasa gitu. Jadi para penumpang ini berdesak-desakan gitu ya, saking paniknya gitu. Berdesak-desakan menuju ke dek atas kapal gitu. Bahkan ada beberapa penumpang ini yang saking paniknya melihat api yang berkobar ini langsung memutuskan untuk terjun langsung ke dalam lautan gitu. Even ada badai yang sangat besar gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya mengerikannya gitu di malam itu gitu. Dan kemudian para kru ini ternyata memberitahukan bahwa hanya ada 6 sekoci yang masing-masing mempunyai kapasitas 50 orang ya. Jadi setiap sekocinya. Jadi 6 dikali 50, jadi hanya mampu menampung 300 orang. Jadi kok bisa gitu kapal sebesar itu dengan muatan sebanyak itu hanya mempunyai 6 sekoci gitu ya, sisanya gimana gitu. Jadi sisanya ini para penumpang diperintahkan untuk menunggu bala bantuan dari kapal-kapal yang melintas gitu yang memberikan sinyal SOS gitu kan ya. Jadi mereka dengan paniknya masih sempat disuruh menunggu gitu di atas kapal. Jadi ada penumpang yang panik lompat ke lautan gitu, ada juga yang masih menunggu gitu ya dengan sangat panik di atas dek kapal. Sebenarnya ada total 5 kapal yang sempat memberikan bala bantuan untuk mengevakuasi para korbannya. Yaitu kapal pertama ini yang datang memberikan pertolongan adalah kapal KM Sangihe, dan kedua kemudian datang lagi ya pertolongan dari kapal KM Ilmamuni. Terus yang keempat, 4 jam kemudian datanglah kapal yang ketiga yang memberikan pertolongan, itu kapal tanker Istana 6. Dan kemudian ada kapal keempat yang memberikan bala bantuan yaitu kapal Adiguna Karunia. Dan terakhir ini ada kapal KM Sengata yang memberikan bala bantuan yaitu untuk membantu mengevakuasi para korbannya gitu. Jadi berdasarkan cerita nih ya yang aku baca gitu kan, yang beredar gitu. Di kapal ini terombang-ambing sebenarnya. Jadi setelah terjadi kebakaran di tanggal 25 Januari malam ini, jadi kapal ini gak langsung jatuh gitu ya, gak langsung tenggelam. Jadi sempat terombang-ambing di tengah badai gitu ya, hingga memang kapal ini memang benar-benar meledak. Selama 2 hari ini memang terombang-ambing di kapal. Bisa bayangin terombang-ambing dengan mayat, dengan korban gitu, dengan penumpangnya yang ketakutan gitu kan. Jadi terus kemudian disusul dengan matinya generator utama, jadi nggak ada penerangan, nggak ada apapun itu gitu ya. Dan kemudian nggak bisa nggak bisa dibayangin katanya. Kemudian di tanggal 27 Januari tahun 1981 barulah di pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, yaitu pukul jam 1 kurang 15 ya di siang hari ini,
terjadi ledakan yang sangat luar biasa, dan juga pada saat itu diketahui terjadi badai yang sangat luar biasa dengan ombak yang sangat tinggi gitu ya. Seketika itu lambung kapal ini langsung mengalami sebuah kebocoran yang besar, nggak bisa ditambal gitu, mengalami kebocoran yang sangat besar sehingga membuat kapal ini oleng miring sebesar 45 derajat, kemudian tenggelam di dasar Laut Jawa, yaitu lebih tepatnya di sekitar area Kepulauan Masalembo gitu, beserta dengan 288 korban yang meninggal dunia di dek bawah. Itu belum totalnya ya gitu. Itu 228 yang meninggal di dek bawah. Kemudian tim penyelamat juga memperkirakan sekitar 1217 orang meninggal ya di dalam kondisi ya 612 ini mayat ditemukan dan 411 hilang beserta kapalnya gitu ya. Dan sisanya 703 orang ini berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh beberapa kapal ya yang sempat menyelamatkan tadi gitu ya. Aduh, bisa. Dan menurut beberapa berita ya yang aku baca, bahkan di media yang sudah berita-berita yang tersebar di media, jadi tragedi ini menyisakan beberapa kejanggalan gitu yang sudah tersebar gitu ya, karena merupakan salah satu kecelakaan maritim terburuk di Indonesia. Jadi kasus ini sempat diusut gitu kan ya, tapi belum menemukan titik terang gitu. Jadi ada beberapa kejanggalan yang sempat ketahui ya, maksudnya dianalisa oleh publik gitu ya. Jadi ada kejanggalan yang pertama, yaitu kapal KMP Tampo Mas ini sebenarnya kapal yang sudah afkir ya, itu karena berusia lebih dari 25 tahun gitu. Jadi sebenarnya sudah afkir, jadi nggak layak lagi untuk melakukan sebuah perjalanan jauh gitu ya. Jadi ada juga yang bilang kapal ini terlalu lelah gitu karena dipacu terus menerus. Jadi untuk rute yang sangat panjang dan hanya diberikan waktu istirahat 4 jam. Ya, bayangin ini mesin ya, manusia aja ada capeknya, apalagi ini mesin. Dan kabar yang beredar juga sih ya, ada murni kelalaian dari awak atau kru kapal, karena bagaimana bisa hanya ada 6 sekoci ya dari kapal sebesar itu, dan satu sekoci hanya bisa menampung 50 orang aja gitu. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa kru kapal ini memang asal-asalan gitu ya, agak kurang hati-hati atau kurang memberikan sebuah gimana sih cara menyelamatkan di saat-saat yang penting, cara menggunakan pelampung yang benar. Jadi para penumpang ini tidak tahu gitu cara menggunakan peralatan keselamatan gitu, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan gitu ya. Tapi balik lagi ya, namanya umur manusia ada yang tahu. Jadi kasus ini sempat diusut, namun masih banyak menemukan hal-hal kejanggalan dan belum menemukan titik terang gitu ya. Jadi semoga kasus ini merupakan kasus yang terakhir, jangan sampai terulang lagi gitu ya. Karena ini bersangkutan dengan nyawa orang gitu kan. Semoga ini yang terakhir dan menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Abis Skripi. So, sampai jumpa.